Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita teman-teman dari tim Wirawiri Misteri. Ini kita sedang ada di kampung Vietnam, Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Bersama kita nih seorang narasumber ya, yang kebetulan tinggal di area perkampungan Vietnam. Nah, bisa diperkenalkan Pak dengan siapa Pak? Pak Taufik. Pak Taufik. Di sini udah berapa lama Pak tinggal di sini Pak? Kurang lebih 3 tahun Mas. 3 tahun ya? Wah, udah lama juga ya Pak. Jadi satu keluarga Pak? Satu keluarga. Sepi ya Pak, di perkampungan ini sepi ya? Perkampungan Vietnam ini? Lumayan sepi Mas, cuman sebetulnya sih ada kurang lebih 11 kakak lah yang tinggal. Oh, 11 kepala keluarga ya di sini ya. Pak Taufik, ini jarak antar rumah kan ke rumah yang satu dengan rumah yang lain nih nggak berhimpitan ya, walaupun ada penerangan ya, kelistrikan masuk tetap ya Pak Taufik ya? Listrik masuk tetap. Nah ini nggak memilih tempat tinggal di sini itu karena apa nih Pak Taufik? Yang pasti karena faktor ekonomi Mas. Oh, dan keadaan yang seperti ini Pak Taufik sering ngalamin kejadian misteri kah? Iya, boleh dibilang sering sih. Sampai saat ini juga masih ada. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Udah berapa lama tuh Pak? 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Wah, lumayan cukup lama ya Bung Tommy ya? 3 tahun tinggal di sekitar ini sini. Bener-bener Kayak nggak ada. Kita ngeliat nih dari sisi rumah Pak Taufik, nggak ada tetangga nih sama sekali. Sama sekali. Nggak ada tetangga. ada sih, Ada sekitar. tapi nggak ada. Nggak berhimpitan. Nggak kayak kita tinggal di kompleks atau di kota-kota besar kan. Ya kita hitung di kota besar ya, hitungan Jakarta ya. Ya ini tengah kota ini malah. Nah, itu dia. Keramat Jati ya Mas Pras ya? Ciracas. Keramat Jati. Ciracas. Nah, boleh berbagi nih Pak kisah-kisah misterinya nih Pak Taufik? Ya, awal mula Desember itu 3 tahun yang lalu, awal mula tuh memang sebetulnya banyak penampakan kan. Penampakan ya? Lihat, iya. Bukan hanya, ini bukan penampakan di dalam mimpi, nyata. Nyata ya? Ya, depan mata saya sendiri nyata. Banyak lah macam, namanya tempat seperti ini pasti banyak penghuninya Mas. Yang sering saya jumpain sih biasanya itu ada pocong kan. Pocong, gondoruo juga ada. Terus ada nona Belanda juga ada. Nona Belanda. Sama satu yang memang betul-betul seton, itu jin ada. Oh, pernah dijumpai semuanya itu Pak Taufik? Untuk yang rajanya belum, cuma di dalam mimpi. Oh, di dalam mimpi? Iya, cuma berturut-turut gitu. Ada rajanya nih Mas di sini. Ada raja setan itu. Dia memperkenalkan diri bahwa saya raja di sini gitu atau gimana? Enggak, dia cuma bilang ada 2 kubu. Oh, ada 2 kubu. Ya, kubu sebelah kiri yang tempat saya tinggalin, sama kubu sebelah kanan sebelah jembatan itu. Oh, sebelah jembatan yang tadi kita lewatin tuh. Iya, pintu masuk ya? Pak Taufik, sejarah tempat ini Pak bisa dibilang kampung Vietnam tuh karena apa ya? Sejarah pastinya sebetulnya saya kurang tahu pasti Mas, karena kita kan kecil juga nggak tahu kan. Cuman ini kan dengar dari orang-orang petua-petua dulu yang udah sepuh, ini dulu dibangun kampung Vietnam itu buat pengungsian orang-orang Vietnam. Nah, entah kenapa saya juga nggak tahu, ada keributan sama warga setempat. Jadi orang penghuni Vietnamnya itu ada keributan sama warga sekitar. Mungkin tembusnya sama pemerintah kan. Jadi itu yang penghuni kampung Vietnam ini segera dideportasi, dipulangkan, diusir secara massal serentak langsung begitu kan. Sempat kalau nggak salah setelah penduduk Vietnamnya itu udah dipulangkan, deportasi, vakum nih setahun nih. Nah, dialihfungsikan lah buat panti jompo. Oh, panti jompo. Oh, berarti yang gedung-gedung yang kita lihat, pondasi-pondasi rumah yang kita lihat tadi pada saat kita masuk itu emang dialihfungsikan dulu panti jompo ya, itu. Tapi sekarang udah hancur gitu ya Pak? Hancur, sempat
kalau nggak salah 2002 tuh yang banjir terbesar kan, Betul. Ya banjir sampai 5 tahun atap tuh itu, ya. yang Sampai 5 tahun. ketutup semua, Pak. Tinggal atapnya aja yang kelihatan. Hmm. Karena di sini penghuninya lansia, Betul. posisi banjir mungkin tengah malam biasanya datang kan. Iya, benar. Jadi nggak sempet menyelamatkan diri. Sendiri. Oh, banyak yang meninggal juga. Ada yang meninggal. Hmm. Jadi yang masih hidup, sisa yang masih hidup itu memang dialihkan ke departemen sosial yang lain. Betul. Jadi ini dibilang vakum lah, sudah kosong. Sudah kosong. Nah, karena kosong tinggal sisa lah pengurus-pengurus lama, Mas. Oh, pengurus. Pengurus desa setempat, Betul. karena mungkin memang pengurus desa setempat warga sekitar sini. Betul. Jadi kurang lebih diwakilkan lah sama mereka. Oh, jadi kayak semacam mereka udah nyaman. Dijaga lah, Iya, dijaga dulu, tolong dijaga karena ini terbengkalai, tolong dijaga. Nah, semakin lama ini terbengkalai, berarti kan berantakan nih masalah Betul. kepengurusan. Pengurusannya. Ya akhirnya masuklah warga-warga setempat yang mau tinggal di sini. Seperti itu. Tetapi dari sisi RT RW di sini atau sekitar nih, Pak, itu memperbolehkan. Misalnya tamu pendatang atau saya bukan orang asli sini misalnya, contoh. Saya mau tinggal di sini, itu diperbolehkan atau memang harus? Ya memang harus lapor dulu ke RT. Oh, tetapi jika sudah pengurusan surat-surat lengkap, Ya betul. diperbolehkan. Bolehkan. Tapi yang 10 kakak itu pasti sering kena banjir, Pak ya? Pasti sering, Mas, karena memang lokasi ini dari saya kecil pun dulu sudah banjir. Sudah sering banjir. Siap. Cuman karena posisi sekarang pembangunan banyak, jadi banjirnya lebih parah. Lebih parah. Itu aja. Kurang lebihnya begitu. Nah, balik lagi ke cerita misteri yang tadi nih, Pak. Ya. Itu pernah didatangi mimpi ya? Pernah Kalau yang didatangin dalam mimpi, Mas. dalam mimpi. Tapi kalau yang memang benar-benar pure Penampakan? depan mata itu, kalau di saat kita ya jam-jam sekarang lah, saya pulang dari depan, kadang nongkrong pulang jam 11 sampai jam 1 tuh memang langsung spontan. Oh, langsung bertemu depan mata gitu, Pak. Ya kayak kita ngeliatin bangunan kosong seperti ini lah. Oh, jadi nongkrong. Jadi dia separuh tembok nih, separuh tembok, separuh kanan begini, kan. Ya sempat merinding juga sih, walaupun orang lama sini kan. Akhirnya terbiasa lah, Pak ya. Akhirnya terbiasa. Mungkin mereka juga kalau memang dia penghuni yang asli sini sudah lama, mungkin ada tanya gue pernah kenal dulu nih kan gitu. Dia nengok, oh, punya kenal nih gitu kan. Temen nih gitu. Temen nih, orang lama nih, udah biarin jangan ganggu kan gitu. Iya. Kemungkinan seperti itu. Ada kisah lagi, Pak, di cerita misterinya atau hanya Ada lagi sih masalah kayak benda-benda sebetulnya. oh benda-benda? Ya. Boleh nih, Pak, kalau dibagi ceritanya, Pak. Ya kalau benda-benda kebanyakan yang saya sering dapat, Mas, ya awalnya kan lewat mimpi tuh. Tapi kalau mimpi sekali dua kali kan kayaknya kita anggap bumbu lah, Iya, iya. bumbu tidur. Hmm. Tapi ini kan lebih dari 5 kali, Mas. Iya, itu pun harinya hari yang sama. Biasanya kan jatuhnya setiap kalau nggak salah Kliwon, itu Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Pasti Mimpinya Jumat berulang. berulang itu terus. Mimpi apa, Pak? Ya kayak benda mungkin kayak batu-batu lah, batu permata, seperti ada blue safir, ada darah delima, ada sama keris, ada sama Itu tombak. Bapak pegang? Bendanya pegang? Yang blue safir sama keris saya pegang. Oh, ada syarat, Pak, waktu Bapak disuruh ngambil gitu? Pastinya ada, Mas. Kebanyakan kalau benda-benda sudah tertanam di alam ini, alam bebas ini pasti ada penghuninya. Makanya saya nggak mau ambil, ya buntutnya kurang enak lah, makanya saya nggak mau ambil. Oh, pasti ada embel-embelnya ya, Pak. Sudah pasti. Itu emang datang dengan sendirinya atau Bapak memang sengaja ini apa? Kalau yang awalnya saya males, Mas, berpikir karena ini dalam mimpi 5 kali berturut-turut. Saya kan semakin penasaran. Masa iya mimpi saya 5 kali berturut-turut kok sama? Harinya pun sama. Nggak ada salahnya juga kan saya coba. Oke lah, saya ikutin caranya. Saya ambil tengah malam dengan hari yang sama. Begitu sesudah di lokasi, kayak ada yang bisikin, ambil di posisi sini gitu. Oh gitu ya, kayak ada yang ngajak komunikasi gitu, Iya. tapi nggak berwujud ya? Nggak berwujud, cuman Oke. kayaknya deket di sebelah gitu, Mas. Saya ambil
Awal nggak ada, kayaknya nggak ada apa-apa. Kayaknya memang ada kayak benjolan kan. Batu. Yang biru mas, ngalah biru. Cuman begitu saya pegang mau nggak lama, ada omongan lagi. Kalau bapak mau ambil, syaratnya begini. Nah, saya kan manusia biasa mas. Sedangkan syarat yang diminta itu bukan jalur sebagai manusia. Saya bukan malaikat pencabut nyawa, jadi saya nggak mau. Oh, ditukar nyawa? Iya. Waduh. Itu kalau dari Mas Pras gimana tuh mas? Penglihatan Mas Pras gimana tuh mas? Dari batunya doang apa dari awal nih? Dari awal ya? Kalau dari awal pas masuk tuh kan jembatan tuh. Mm. Kalau dibilang dua kerajaan, bener juga sih, dua kubu benar juga. Sebelah sana beda, sebelah sini beda. Kalau sebelah sini pas tadi belok kiri itu kan banyak-banyak yang kosong tuh. Jujur sih banyak yang ngintip gitu. Perempuan-perempuan pada ngintip. Mayoritas perempuan mas? Perempuan. Ada anak kecil tapi nggak terlalu banyak sih. Nah makin kesini kita lihat kanan kiri ya pohon-pohon begini kan ya ada juga. Misalnya di sebelah belakang kiri saya, belakang rumah agak-agak mepet tembok, ada perempuan juga. Iya. Kalau sebelah sana yang agak gelap-gelap itu, saya lihat ada ularnya sih, ular tapi besar banget. Ular? Nggak di mana ya Bung Tom ya? Kalau ular tuh kayak identik sama tempat-tempat yang enggak, masalahnya di sini lembab mungkin ya. Kalau aku Begitu kan ini temboknya tembok kali Pak ya, sebenarnya kali ya. Tembok kali sudah. turap, bekas turap ya di sini ya berarti. Iya. Memang buat ngejaga itu kali supaya nggak. Karena memang lingkungan sekitar sini kan tempat satu-satunya yang masih asli ya di sini sebetulnya, walaupun dibilang tempat terbengkalai. yang masih banyak pepohonannya yang rindang-rindang Pak ya. Orang bilang kan tempat jin buang anak kan gitu. Mas Pras, Ya. ini dari awal masuk nih sampai tadi kita ke rumah Pak Taufik nih, saya ngerasa fisik normal-normal aja nih Mas. Tapi pas kita baru Di sini start ini kepala saya udah Oh. kayak kenapa ya? kalau aku Mungkin dalam, gimana Bung Tommy? kalau aku dalam nih kayak nyesek, Nyesek ya? Oh kayak gitu. bubuk kayak rame kayak banget dihimpit gitu ya? Iya, jadi kayaknya Pohon kapuk ya? pas saya susah gitu. Oke, ada genderuwonya. Tuh. Pohon kapuk ada genderuwo belakang kita. Pohon kapuk ada genderuwo. Oh, dengan genderuwonya ya. Tapi nggak apa-apa. Apa Oke, sih? oke. Karena ini kawan. Enggak, beda gitu loh. Kayak kita kemarin kemana kan enggak. Ini langsung kepala tuh kayak ada yang Pressure gitu ya? Iya gitu sih. Tapi ya emang ini resiko kita lah ya kalau mau main-main beginian ya. Dari tadi kan saya coba ngeliat sana. Saya lihat ada yang mau muncul, nunduk sama jalan seret, jalan-jalan cepet aja sih. Itu memang nggak suka ditambah cahaya nggak. Sebetulnya nggak suka. Nggak suka ya? Cahaya ini nggak suka. Oh, oke. Gitu. Kalau misalnya mau mulai penelusuran sih nggak apa-apa sih. Oke, mungkin kita Sebelah langsung. mana gitu. Apa ada yang mau yang ditambahkan lagi, Pak Taufik? Saya cukup aja lah. Cukup ya. Apakah ada di sini Pak? Kalau misalnya saya tanya hal tabu atau hal apa gitu, Pantangan gitu. pantangan di sini Pak, sebagai Bapak, sebagai warga sini, Positif thinking aja mas. positif. Jangan negatif. Sama kok kebelet ya mendingan masuk rumah. Oh, Iya. karena ya begitulah ya. Iya jadi ibarat kita kalau maaf nih mas, kalau kepleset kan kadang kita spontan bahasanya kan Kasar gitu kasar ya. gitu Jorok. kan. Nah, itu hati-hati. Ya kalau bisa ya saat kepleset spontan ya nyebut asma Allah apa gimana gitu. Oh, mungkin tadi ada dua kubu nih, itu maksudnya gimana Mas Pras penjelasannya tuh? Kalau yang sebelah sini jujur agak-agak iseng ya. Kalau Lebih sana nakal. lebih nakal dan tanda kutip gitu loh. Yang di sini? Kalau sebelah sana lebih bergerombol tapi nggak ngepus gitu, nggak suka, nggak iseng lah. Walaupun kita ngadain begini-beginian gitu, lebih bersahabat gitu ya. Lebih bersahabat sebelah sana, tapi nggak apa-apa kita cari yang sebelah sini aja. Ya, secara power Secara power lumayan sebelah sini. lumayan sebelah sini ya, karena oke jail-jail ya. Seperti tadi saya bilang mas, ini kan tempat pertemuan. Oh, Rumah ini tempat pertemuan. Di sini sih yang kita tadi sebelum off cam nih teman-teman, kita sempat ngomong sama Pak Taufik, katanya di sebelah rumah Pak Taufik nih tempat pertemuan yang ada yang penghuni di daerah sini. Jadi kayak tempat untuk forum lah Mungkin kasarnya. ya. Untuk mereka pada Ngariung. bercerita. Nah, Ngariung. kayak ballroom gitu untuk mereka pada bercerita gitu. makhluk? Makhluk. Oh,
Pak Taufik milih tempat yang tepat berarti ya untuk Oke. Oke, mungkin kita langsung lanjut penelusuran ya, Bung Tommy, Mas Pras, Siap. Pak Taufik. Ya, Ya. terima kasih atas informasi. Oke, teman-teman. Nih, kita baru nyampe di pertigaan nih. Pertigaan mana ini? Pertigaan Kampung Vietnam sih pastinya. Masih kita di Pertigaan sini ya. pohon kering. Tapi di sini banyak kiri kanan banyak rumah-rumah yang udah kusennya udah nggak ada. Nanti deh, ini kita mau nyebar nih. Nanti Mas Pras sama Bung Tommy ya. Ya. Mas Pras sama Bung Tommy, saya coba penelusuran sendiri mungkin ya. Boleh. Biar lebih dapet nih. Ada bangunan seperti apa aja. Ya syukur-syukur dapat bonus ya. Iya betul, setuju aku. Oke, langsung aja kita. Langsung. Ya, untuk mempersingkat waktu. Ayo. Kira penampakan gardu. Bisa dilihat ya sekeliling nih, mungkin ada yang ditinggalin dan ada yang kosong. Bisa lihat atapnya udah nggak ada. Ini suara gas ya. Kaget.
Kirain apaan? Mungkin udah lama banget kesini nih ya. Kamar mandi, ini kamar. Oke, balik lagi nih teman-teman nih. Kita habis muter-muter, kita pecah formasi. Akhirnya kita bertemu juga di titik Awal ya, titik awal. Ya, gimana nih tadi nih setelah penelusuran yang sendiri? Intinya sih apa ya, kayak penerangan bikin nuansanya tuh nggak sebegitu menyeramkan sih satu. Terus karena ada beberapa rumah yang kita mau masuk nih yang kelihatan spooky banget gitu ya. Betul. Tapi takut sama ininya. Saya tuh takut sama binatang melata deh. Pokoknya saya nyerah deh kalau binatang melata deh. Iya, ular gitu maksudnya. Iya. Kalau misalkan ya tadi ada sih beberapa yang menurut saya penampakan, cuman nggak tahu deh ketangkep di kamera apa enggak. Yang jelas sih dari tempatnya sangat lembab ya, karena posisinya kayak sama jalan di bawah, sama kali juga di bawah juga gitu loh. Jadi selain rumput yang tinggi gitu, rumah-rumah sih enak gitu loh kalau buat cari apa, cerita, misteri. Tapi karena lokasinya yang rumputnya Betul, sama rumputnya tinggi juga, lokasi lumayan. Lokasi persis hari ini pagi pas hujan, kita datang pas malam, itu lembab banget, itu bener-bener. Di sini kita juga Dan baru nggak surut. tahu. Nah, Baru surut itu Tiga dia. hari ini baru surut hari ini. berarti kemarin infonya banjir ya? Sebetis. Sebetis ya. Pantes lembab banget gitu loh. Jadi kita masuk juga Mikir. ya itulah mikirnya. Mungkin kalau itunya kita nggak begini, tapi kalau ngeri lah ya. Oke. Tadi sih yang lebih pada saat aku sama Mas Pras nih, aku berdua ya sama kru juga ngecek satu rumah. Nah, itu bisa dilihat deh di videonya yang tadi lewat tuh. Nah, itu posisinya mau videonya di rumah itu bau banget kayaknya. Satu rumah yang pojok sebelah sana. Iya, itu dia. Itu bau banget. Bau banget itu. Entah itu rumah bekas kebanjiran atau ada hewan yang Kayaknya bukan bau hewan deh itu. Bukan bau hewan. Bukan bau hewan. Bau apa Mas Pras ya? Lebih khas. Yang jelas sih dari jendela gitu, kita shoot dari luar itu banyak miske. Kunti. Ya. Oh, baunya kayak gitu ya? Mirip Ciri khas sih. kalau Kayak nggak nyenggatnya sampai sini gitu. Sampai itu Apaan sih sampai gitu? pas tadi keluar tuh ngikut baunya. sampai sini Baunya baru nyampe. kita buang, kita balikin lagi. Gitu. Aduh. Mas Pras, kalau secara penglihatan keseluruhan tempat ini seperti apa sih Mas? Ya, Kampung Vietnam ini? ya bukan yang tempat yang baik untuk ditinggali manusia ya sebetulnya. Bukan tempat yang baik untuk ditinggali manusia ya. Iya. Dah ya. Ada kali dangkal, kalau banjir, kalau hujan pasti banjir gitu. Pasti banjir ya. 2 kalau jam hujan banjir. Oke. Paling parah ya 2002 itu yang sampai seleher itu banjir. 2002 ya. 2002. Berarti mereka hitungannya setiap kali hujan di sini ya Was-was contoh, ya. Iya, was-was. Was-was. Ya, Tapi mungkin nggak ada pilihan lain ya. Bener, Tapi ya, iya sih, bener sih. Kita juga tidak menyalahkan mereka juga gitu loh posisinya. Nah, kalau dari penamaan Kampung Vietnam terhadap sejarah nih menurut penglihatan Mas Pras nih, itu gimana Mas? Sebenarnya kalau balik ke sejarah lagi,
Ya, kampung Vietnam lebih kepada urban legend ya, sebutan warga sekitar, cerita warga sekitar bahwa ya itu karena pernah jadi tempat penampungan pengungsi Vietnam. Vietnam. Gitu. Tapi kalau lebih-lebihnya kayak sekarang kita lihat makhluk yang ada Vietnam dikit nggak ada juga. Iya. Gitu. Nggak ada ya. Nah, Jadi hanya angker atau bisa dikatakan makhluk lokal lah yang standar-standar maksudnya. penghuninya tuh makhluk-makhluk Penghuninya. yang paling dominan Kebanyakan kuntilanak. kuntilanak. Dominan. Perempuan. Titik pusatnya ada mas? Titik pusatnya saya lihat sih ya itu. Ini di belakang kita ada rumah kan, di belakangnya lagi pas pinggir kali. Bentuknya kayak apa sih mas? Pinggir kali. Kalau apa kerajaan kah gitu, ada ratunya atau gimana sih kalau Pusatnya gitu. Iya, kalau di pusatnya itu Ya lihat sih kayak tempat ngopi-ngopi aja. altar ya, altar apa tuh namanya? Teras tapi yang luas Ya, gitu. kayak tempat nongkrong lah. Tempat nongkrong, tempat kongkong. Ada ketuanya gitu Ada ya. ketuanya. Tapi kalau geser dikit udah uler-uleran. Oh, Geser yang ke pas sana. kali ya. Yang gitu ya, kali Mas? lagi Oh, uler-uleran. iya emang itu bentuk apa? Rerumputannya aja tadi Betul. beda banget. Nah, tadi juga aku juga udah nanya warga sekitar nih. Katanya pas banjir tuh, yang banjir sampai seatap 2002 sempat ketemu ular tuh. 15 sampai 20 meter sih katanya. Tahu deh tuh bener apa enggak ular bener apa ular yang tanda kutip tuh Mas. Kalau di flashback sih nggak nyampe segitu ya sebetulnya. Nggak nyampe segitu Pendek gitu. ya? Nah, Cuman memang menandakan bahwa ya ini ada ulernya sih. ada gitu ulernya. Ya, nggak Oke. salah juga sih Berarti kita juga. yang dibilang Mama Pak Taufik di awal itu ada 2 kerajaan, berarti sini tuh lebih ke Mrs. Kunti ya. Sebelah kiri. Sebelahnya ular-ularan. Tapi yang di pojok sana, yang tadi di sebelah rumah yang bau itu, kayak ada aula. Nah itu Ya. juga powernya lumayan. Itu lumayan tuh powernya tuh. Itu apa itu? Tadi kita Kayak mau masuk gede. juga ke situ, Hitam. cuman Susah. Hitam Aksesnya. besar. Aksesnya. Iya, rumput-rumputnya. Kayak kita sempat dekat ke sana, sempat hampir ya Saya untuk 2 bulan 3 bulan lalu pernah ke situ flashback. Apa bukan flashback, di Japu. Dejavu. Itu pas kita masuk, pas di Javunya itu ngiket gitu loh, maksudnya oh iya lantainya tuh ngiket. Jadi nggak bisa keluar, Nggak bisa kalau mau keluar, kabur nggak bisa kena gitu. betul. Apa sejenis apa mas? Genderuwo sih. Genderuwo. Tadi udah kontak, dia mau coba push, kita coba tahan. Gitu. Mungkin di awal-awal tadi itu juga kali makhluknya mas. Yang di awal-awal, wah bukan, beda Beda lagi? Beda. Lebih power yang pertama. Lebih power yang pertama ya, berasa banget itu. Benar. Kepala udah kayak dipijet. Nah, yang tadi yang pertama tuh kan kita sempat mencar nih. Yang tim pertama duluan ke rumah Pak Taufik, aku sendiri nih sama tim lain nih. Aku sendiri, aku jalan, itu aku ngelihat ya kayak perempuan lah. Dia kayak gimana ya? Kayak ngeledekin gitu loh mas, ngeledekin, nengok ke belakang, jalan, nengok ke belakang, jalan. Aku ikutin tuh pakai kamera, akunya kejeblos. Ada kok videonya, jeblos. Ya, mungkin dikasih kenang-kenangan kali. Ya bener sih. Dan kita masuk assalamualaikum ya. Tujuannya emang mau diikutin Iya. dan Pesankan ya. biar kena apa gitu. Bener. Itu bener-bener aku lihat tuh tanah begitu. Kayak bukannya kalau kata Pak Taufik kan kalau ada ngelihat tanah yang ngembel itu jangan diinjak. Itu tanahnya kayak keras loh mas. Aku injek blus, masuk itu Kasih kaki. bonus lah ya. Bener sih. Iya tuh, dekil tuh kan. Dua-duanya jeblos. Mungkin ada tambahan lagi mas. Kampung Vietnam ini gimana gitu. Ya, saya sih itu aja sih udah. Itu aja ya. Nah, ke depannya ya begini-begini aja sih. Makin banyak warga mungkin ya nantinya ya. Iya. Ya, Mau makin dibangun banyak gimana warga. pun juga pun Iya. akan banjir gitu kan. Ya kecuali udah mungkin penataan kotanya, Ya. sih. Penataan kotanya Iya, diperbaiki. tata gitu kota ya. sih. Ya, tapi nggak apa-apa juga sih buat lahan hijau di Jakarta menurut saya. Bener Ya, sih, Karena bener. pepohonannya juga lumayan ini ya. Iya, lumayan. Ya untuk menghasilkan oksigen Nyuci ya. biarpun sepersekian persen gitu. Oke, Oke, mungkin kita closing kali ya. Oke. Oke lah kalau itu. Oke, teman-teman.
Kita tutup perjumpaan malam ini. Sekian dari tim Wirawiri Misteri atas penelusuran di kampung Vietnam. Jika ada hilaf, mohon dibukakan pintu maaf. Seperti biasa, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih udah kayak mau nge-push. Serem juga ya. Assalamualaikum kan kita. Udah, mau masuk tapi kita tahan. Iya. Ayo coba masuk ke dalam. Nggak bisa, nggak bisa. Jangan. Nggak boleh. Ya lu ngomong nih karena keadaannya tidak memungkinkan kita. Iya. Ya guys.